kita bicarakan pada sore hari ini. Yang pertama nanti kita akan bicara tentang metabolic syndrome. Yang kedua kita akan bicara tentang stroke. Dan yang ketiga kita akan bicara tentang bagaimana mencegah stroke itu. Ya, terus slide. Ya, jadi metabolic syndrome itu kelainan metabolisme ya dalam tubuh kita. Ya. Jadi metabolic syndrome ini bukan berarti gemuk-gemuk seperti ini ya, belum gemuk-gemuk, tapi metabolic syndrome itu terdiri dari beberapa kriteria. Satu, dia mengalami hipertensi, yang kedua dia mengalami dislipidemia, ya, yang ketiga dia mengalami DM, ya, DM, penyakit DM, ya. Terus slide. Nah, jadi metabolic syndrome itu ya ada dislipidemia, ada kencing manis, ya, ada tekanan darah tinggi. Ini yang namanya dislipidemia dan kegemukan yang ketiga. Jadi kegemuk itu salah satu. Kalau misalkan gemuk, dari hipertensi, dari dislipidemia, dari kencing manis, ya bukan metabolic syndrome. Ya. Dan perlu kita lihat bahwasanya metabolic syndrome ini akan meningkatkan kejadian kardiovaskular event, maupun itu jantung maupun stroke. Ya, jadi meningkat. Meningkatnya berapa kali? Bisa sampai 3 kali. Ya, apalagi kalau disertai dengan lingkungan, genetik, dan lifestyle yang tidak mendukung. Ya, lifestyle yang tidak mendukung ya apa? Misalkan kurang olahraga, misalkan banyak makan makanan yang berlemak, ya suka daging-daging, minyak, makan berminyak, ya, atau ada faktor genetik, ya, faktor genetik. Jadi bapak ibu kencing manis, bapak ibu hipertensi atau gemuk, ya, jadi punya genetik ke arah metabolic syndrome itu akan menyebabkan resiko untuk terjadinya cardiovascular event itu sangat berlipat ya. Kalau di sini dari penelitian dikatakan sampai 3 kali, ya. Terus, slide. Nah, kamu lihat di sini, ya, sebelumnya deh, ya. Jadi metabolic syndrome ini ya akan meningkat ya baik wanita maupun pria itu meningkat ya dari umur ya. Jadi makin tingginya umur kejadian metabolic syndrome itu makin bertambah. Oleh karena itu kejadian daripada stroke maupun penyakit-penyakit jantung itu juga akan tergantung daripada umur. Jadi semakin usia semakin tinggi maka risiko juga semakin tinggi ya. Terus slide. Nah, sekarang kita bicara tentang stroke, ya, tentang stroke. Ya. Apakah itu stroke? Ya, stroke itu ada yang kenal dengan brain attack, jadi serangan otak. Ya. Jadi terjadi jika aliran darah ke otak tersumbat atau jika pembuluh darah otak itu pecah. Jadi otak tersumbat ya karena dinding pembuluh darahnya menyempit oleh karena trombus misalkan atau plak ya yang menyebabkan lumen pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah itu terhambat atau pembuluh darahnya pecah ya pecah keluar sehingga menimbulkan proses desak ya pusat penekanan ke ada arteri sehingga arterinya menjadi tidak lancar alirannya. Itu juga bisa. Jadi ada dua ya. Jadi ada faktor penyumbatan daripada dinding pembuluh darahnya itu sendiri ya atau yang kedua adalah karena pembuluh darahnya yang pecah ya. Dan apa akibatnya? Ya. Akibatnya adalah karena darah itu ya mengandung apa namanya membawa oksigen dan glukosa sudah barang tentu, maka makanan untuk sel-sel otak akan kurang sehingga terjadi kematian sel saraf di daerah yang tidak menerima aliran darah tersebut dan terjadi kelainan sesuai dengan daerah yang dikenai. Ya, daerahnya yang mana yang kena? Kalau yang kena daerah motorik, ya mungkin dia lumpuh, lumpuh separuh. Kalau dia kena lebih ke arah fungsi bahasa, ya fungsi bahasanya yang terganggu. Mungkin dia afasia dan seterusnya. Ya, jadi tergantung
atau dia akan cacat, ya, mati atau cacat, ya. Ini data-data, ya. Kalau kita lihat kesakitan dan kecacatan, kalau ini data yang lama, ya, data yang baru sama, ya, polanya sama. Jadi kecacatannya ya bisa sampai sekitar 20%, ya, 20%. Terus slide. Nah, kecacatannya berupa apa? Ya, ada yang mengatakan sebagai disabilitas kronik, ya, disabilitas kronik, ya. Dan terbanyak itu kasus stroke yang tidak fatal, ya. Maksudnya tidak fatal itu tidak menyebabkan kematian. Itu seringkali menyebabkan disabilitas kronik, ya. Gangguan pasca stroke yang menyebabkan disabilitas itu apa? Yang pertama disabilitas fisik, ya, misalkan lumpuh, ya, bekas kelumpuhan, ya, dia tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya, ya. Ke arah fungsi memori, misalkan dia demensia. Ke arah fungsi psikologis, ya, ada depresi. Bisa juga epilepsi post stroke, ya, setelah stroke epilepsi, ya. Bisa juga karena lumpuhnya dia sering mudah jatuh dan terjadi fraktur, ya. Dan disabilitas permanen dari kasus yang sembuh, ya, itu sebanyak 30%. Jadi stroke itu, ya, 30% itu akan menimbulkan sequel. Sequel itu sisa, gejala sisa yang permanen. Oleh karena itu kalau kita lihat, ya, pasien-pasien stroke itu meskipun sudah sembuh kadang-kadang jalannya masih, ya, seperti itu, nyeret gitu, ya, nyeret, ya, kaku, ya, kayak gitu, ya. Dan itu 30% dari kasus stroke, ya. Terus slide. Nah, kalau di disabilitas fisiknya, ya, persentase dan tipe kecacatan dari 2.930 kasus, ya, stroke yang hidup menurut Framingham Band 1, ya. Ketergantungannya itu 31, ya. Jalan, ya, pakai bantu 20%. Masuk asrama 6%, ya. Hambatan, ya, 71%. Tidak kerja setelah usia, tidak bisa kerja 40%. Jadi kalau kita lihat kecacatannya ini sekitar sepertiganya, 30%, ya. Jadi paling tidak enak kena stroke ini, ya. Kalau tidak cacat, kalau fatal ya bisa menyebabkan kematian, ya. Terus slide. Nah, sekarang stroke itu ada berapa macam, ya, pembagian stroke. Pada dasarnya stroke itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya ischemic atau infark otak, atau ada yang bilang stroke sumbatan, ya. Bisa disebabkan oleh trombosis, bisa disebabkan oleh emboli, bisa disebabkan oleh artritis. Artritis itu radang, ya, peradangan, bengkak, pembuluh darahnya ödem sehingga menimbulkan penyumbatan. Ya, tapi yang paling sering adalah trombosis, ya, trombosis. Nah, apa bedanya trombosis sama emboli? Ya, kalau trombosis itu penyempitannya disebabkan karena dinding pembuluh darahnya menyempit karena adanya plak daripada dinding darahnya sendiri. Sedangkan emboli, emboli itu embolus yang lepas, trombus yang lepas itu namanya emboli. Jadi sumbernya tidak pada pembuluh darah itu, tapi bisa dari pembuluh darah dari tempat yang lain. Misalkan trombus di otak, apa di jantung lepas, ya, atau di paru lepas, nyumbatnya di pembuluh darah di otak. Itu namanya emboli, ya. Jadi di samping ini ada gambar-gambarnya, ya. Jadi kalau gambar yang paling atas itu, yang hitamnya ada sidik kita itu namanya stroke, ya. Stroke trombus, ya, trombus. Jadi pembuluh darahnya yang menyempit. Yang kedua adalah yang emboli, yang emboli. Jadi biasanya pada percabangan, ya, percabangan, ya, itu yang emboli. Sedangkan yang perdarahan itu ada dua, ada perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Jadi subarachnoid itu perdarahan pada selaput otak, ya. Jadi ada dua, perdarahan intracerebral di dalam otak dan ada pada selaput otak. Yang ketiga ada lagi yaitu perdarahan
intraventricle ya, intraventrikular ya, IVH, intraventrikular hemorrhage, intraventrikular hemorrhage ya. Nah, ini adalah pembagian stroke. Jadi pembagian stroke itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah stroke sumbatan atau iskemik atau infak. Yang kedua adalah stroke hemorrhagic atau perdarahan. Ya, terus slide. Ya, slide Dek. Nah, ini adalah satu proses aterosklerosis ya yang membentuk trombus. Jadi terbentuknya plak atau penumpukan substansi lemak yang mengeras di dalam pembuluh darah. Ini namanya aterosklerosis. Bisa terjadi di seluruh pembuluh darah ya. Jadi kalau kena di pembuluh darah otak, maka akan menyebabkan penyempitan ya seperti pada gambar ini ya. Jadi lumennya menjadi sempit ya. Itu proses aterosklerosis atau penumpukan daripada plak ya. Terus slide. Slide Dek. Dengar suara saya ya? Ya, oke. Ya. Jadi ini adalah macam-macam stroke ya, stroke perdarahan ya. Jadi yang sebelah kiri ini ya, ini adalah stroke perdarahan intracerebral ya, perdarahan intracerebral ya. Biasanya stroke perdarahan ini ya, patofisiologinya ada tiga. Yang pertama oleh karena faktor hemodinamik, oleh karena faktor tekanan darah yang meningkat. Ini yang paling paling banyak ya. Sehingga kalau kita atau menemui pasien-pasien dengan hipertensi atau tekanan darah yang meningkat, kita harus waspada ya karena risiko sekali untuk terjadinya stroke perdarahan. Yang kedua adalah faktor hemodinamiknya yang kedua adalah faktor anatomisnya. Karena pembuluh darahnya memang sudah mengalami kelainan ya. Nah, seperti yang pertama itu ya. Ya. Jadi itu ada malformation, AF ya, arteri vena malformation. Ini yang bawah ya, yang bawah ya. Yang bawah yang kayak cacing itu ya, di mana arteri dan venanya itu bertemu ya. Sehingga ketika ada tekanan darah yang meningkat sedikit saja, maka akan bisa terjadi perdarahan ya. Jadi terus yang ketiga adalah faktor kelainan pembekuan. Jadi kalau pembekuan, tapi ini jarang ya. Jadi yang paling sering menyebabkan stroke perdarahan adalah faktor hemodinamik, yaitu faktor hipertensi yang didukung oleh karena adanya kelainan pembuluh darah ya, bawaan ya. Terus slide. Nah, ini adalah ischemic prevent oxygen and glucose delivery ya. Tadi sudah saya katakan ya, bahwasannya glukosa dan oksigen itu dibawa oleh darah. Ya. Jadi kalau ada aliran darah yang terhambat, maka akan berpotensi untuk terjadinya kerusakan pada otak. Ya, misalkan ini ya, dari ada arteri, kemudian terjadi penyumbatan, maka akan terjadi iskemi. Iskemi, ya. Karena aliran berkurang, maka glukosa dan oksigen juga akan menurun. Ya. Kalau glukosa akan menurun di dalam mitokondria, maka ATP juga akan turun. Sehingga akan terjadi proses aktivasi toksik proses atau proses toksikasi atau keracunan ya yang menyebabkan sel damage. Jadi selnya menjadi rusak atau mati. Ya. Sehingga akan terjadi ischemic infarct ya, kematian, terjadi nekrosis ya. Jadi prosesnya seperti itu. Terus slide. Nah, sekarang apa tanda-tanda daripada serangan stroke ya? Jadi kriteria daripada diagnosis stroke atau serangan stroke yang pertama adalah stroke itu terjadi
mendadak, ya. Jadi selalu akut, ya. Yang kedua ada defisit neurologi, ada penurunan fungsi saraf, ya. Apa itu kelainan fungsi saraf atau defisit neurologinya? Satu, misalkan mendadak lumpuh separuh badan, ya. Tadi pagi-pagi tahu-tahu lumpuh separuh badan, itu adalah stroke. Awas, itu tanda stroke, ya. Defisitnya mungkin buta satu atau kedua mata mendadak. Jadi ada mendadaknya, ya. Tiba-tiba buta. Nah, itu mesti stroke, ya. Kalau mengenai area penglihatan, ya. Dikatakan tadi ada penyumbatan pembuluh darah, bisa penyumbatan atau perdarahan pada area tertentu dengan gejala sesuai dengan neuroanatomi, ya. Manifestasi klinisnya tergantung dari neuroanatomi mana yang kena. Kalau bagian mata yang kena, ya buta. Kalau bagian motorik, ya lumpuh. Kalau di otak mesti lumpuh separuh badan, ya. Sehingga terjadi mendadak kesulitan berjalan atau gangguan keseimbangan, ya. Gangguan keseimbangan. Kalau di pusat keseimbangan, misalnya stroke-stroke pada otak kecil, itu akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Atau mendadak bingung bicara dan sulit dimengerti, ya. Jadi gangguan berbicara atau afasia, ya. Jadi sulit dimengerti, ngomongnya sulit dimengerti. Mungkin ada afasia sensorik, nanti afasia anomik, afasia motorik dan seterusnya. Nanti ketika kamu nanti masuk apa namanya blok perilaku, sudah perilaku ya deh ya, belum ya? Sudah, dokter. Ampun, dokter. Oh, wah, sudah. Berarti kamu sudah mengerti afasia, ya kan? Afasia misalkan gangguan berbahasa, ya, itu adalah merupakan defisit, ya, defisit. Ya. Terus mendadak sakit kepala tanpa sebab yang jelas, ya, misalkan perdarahan di otak, ya, itu selalu ditandai dengan sakit kepala, ya, terutama perdarahan subarachnoid. Jadi tidak pernah sakit kepala yang hebat, yang berat. Nah, itu jangan lupa, awas, itu serangan stroke, ya. Terus yang ketiga, mendadak kesemutan separuh badan. Tidak lumpuh tapi semutan, ya, kesemutan separuh badan. Ya, itu juga bisa merupakan tanda awal daripada stroke. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah ada defisit neurologi, ya. Dan defisit neurologi itu macam-macam, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi tidak harus lumpuh separuh, tidak harus. Bisa lemes, bisa nggak bisa bicara, bisa buta, ya, bisa sakit kepala, ya, ya. Dan yang kedua adalah mendadak, akut. Jadi kalau ada dua itu, ingat, ini adalah tanda stroke, ya. Nah, kriteria ketiga, kurang dari 24 jam, lebih dari 24 jam, karena kalau kurang dari 24 jam itu namanya TIA. Jadi stroke yang kurang dari 24 jam, ada defisit, mendadak, tapi terus sembuh kembali, itu namanya TIA. TIA itu transient ischemic attack. Ya, TIA, transient ischemic attack. Itu serangan stroke sementara. Ya, kurang dari 24 jam, membaik, ya, secara klinis. Terus juga ada stroke itu setelah perjalanan klinis, selain TIA itu ada RIND, ya, reversible ischemic neurology deficit, ya, reversible ischemic neurology deficit. Jadi dia bisa sembuh normal kembali setelah seminggu, ya, seminggu atau 2 minggu, ya. Kalau memanjang namanya prolong PRIN, ya, prolong reversible, dari 1 bulan baru baik, itu prolong namanya, ya. Tapi kalau memang dia sampai akan timbul apa namanya defisit, ya, bekas kuele, ya, namanya complete stroke, ya. Yang ketiga complete stroke, atau, ya, atau progressive stroke atau involution, jadi stroke yang masih berjalan. Jadi mendadak lumpuh ringan, tambah berat, tambah berat, tambah berat dalam hitungan jam atau hari, itu involution stroke, ya, progressive stroke. Jadi secara klinis, ya, kamu tulis, ya, tambahnya stroke itu ada TIA, transient ischemic attack, ya. Yang kedua RIND, ya, reversible ischemic neurology deficit, ya, itu sampai 2 minggu. Kalau lebih 2 minggu namanya PRIN,
PIRIN, ya, prolong reversible neurologi defisit, ya. Terus ada involution yang progresif stroke, yang terakhir adalah complete stroke, itu perjalanan klinis stroke, ya. Terus slide. Nah, bagaimana kita mendiagnosis stroke, ya? Jadi diagnosis pasti daripada stroke itu adalah pakai CT scan atau MRI, ya, pakai CT scan atau MRI. Jadi kalau kita ingin memastikan stroke itu sumbatan atau perdarahan, ya pasti adalah pakai CT scan. Nanti akan kelihatan, ya, dan MRI, ya. Bisa juga dibantu angiografi atau Doppler, ya. Tapi yang pasti diagnosa pastinya adalah CT scan dan MRI. Tapi secara klinis, ya, kita bisa menduga stroke itu stroke perdarahan atau stroke sumbatan, ya. Itu bisa berdasar, ya. Jadi keluhan. Jadi kalau kita lihat patofisiologi, ya, daripada stroke perdarahan tadi, maka ada pembuluh darah yang pecah. Karena pembuluh darah pecah, darahnya keluar, ya, akan menimbulkan hematom, ya, bekak, menimbulkan tekanan, ya, sehingga proses desak ruang. Proses desak ruang ini akan bisa menimbulkan satu sakit kepala, kedua ada muntah, kedua ada kesadaran menurun. Ya, jadi kalau ada pasien, ya, dengan tensi yang tinggi, ya, mendadak tidak sadar, ya, sakit kepala, muntah, ya, itu arahnya ke perdarahan. Misalkan nanti kalau ada pasien datang dengan keluhan mendadak tidak sadar, disertai sakit kepala dan muntah yang proyektil, ya, dan tensi yang tinggi 230 per 120, ya. Nah, apakah kemungkinan diagnosis dari pasien ini? Pasiennya adalah stroke perdarahan. Nah, sebaliknya, ya, kalau sumbatan itu tidak menimbulkan efek massa sehingga tidak ada sakit kepala biasanya. Mendadak lumpuh gitu aja, tidak muntah, tidak sakit kepala dan sadar. Ya, itu lebih ke arah iskemik. Ya, itu secara klinis, ya. Nanti dibaca, ya, dibaca di buku neurologi klinis, ya, tentang stroke, ya, nanti ada kriteria diagnostik daripada stroke dan alat bantu pakai skor, misalkan Sirirat skor. Nah, nanti ada Bahrudin skor, ya. Jadi saya meneliti, ya, kalau ada pasien datang dengan 4 komponen aja, ya, sakit kepala, muntah, kesadaran menurun, dan tekanan darah tinggi. Kalau empat-empatnya ada, hampir dipastikan 90% itu perdarahan. Ya. Tapi kalau tidak ada empat-empatnya, hampir dipastikan itu infark. Tapi kalau ada 2, itu borderline, jadi harus hati-hati. Ya. Borderline harus hati-hati. Karena nanti terapinya adalah sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Terus, slide. Nah, ini adalah gambar, ya, gambar daripada CT scan, ya. Jadi yang atas ini yang hipoten itu, yang gelap, yang hitam itu namanya stroke infarct. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi hipoten, ya, kelihatan, ya. Terus belakangan atas, ya, yang hiperden, ya, itu adalah intracerebral hemorrhage. Jadi perdarahan intracerebral yang putih, ya, yang putih itu, ya, betul. Kamu, ya. Terus kemudian yang bawah lagi itu ada SAH, ya, subarachnoid. Jadi akut subarachnoid, ya, itu yang SAH yang seperti cacing, ya. Nah, putih-putih itu yang ditunjuk oleh temanmu di kursornya itu, ya. Ya, itu adalah SAH, ya. Jadi ini adalah contoh CT scan, ya, dari stroke infarct, ya, perdarahan dan ICH dan SAH, ya. Terus slide. Nah, sekarang bagaimana terapinya? Ya, bagaimana terapinya? Tujuan penanganan stroke, ya, slide. Satu, mengurangi kerusakan otak. Jadi
Jadi otak itu sangat sekali mudah terjadi kerusakan. Jadi ketika aliran darah itu terhambat dalam waktu detik, ya tidak menunggu menit atau jam, berapa detik aja sudah ada kejadian kerusakan otak. Kalau tidak teratasi akan terjadi nekrosis, yaitu kerusakan yang permanen. Jadi penanganannya harus cepat dan tepat. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah mencegah komplikasi. Ya, jadi jangan sampai kalau misalkan ada perdarahan, ya terus pasiennya nggak sadar, ya terus berbaring lama, ya maka bisa terjadi komplikasi. Misalkan ada decubitus, ya pada tidur yang lama pada bagian-bagian yang bagian bawah akan lecet misalkan. Jadi penanganannya harus diatasi, jangan sampai terjadi komplikasi. Ya, tidur yang lama tidak pernah bergerak bisa terjadi postural pneumonia di radang paru-paru, itu juga harus diatasi. Ya, terus slide. Nah, mengurangi ketergantungan dan kecacatan. Jadi jangan sampai terjadi cacat yang permanen. Ya, tadi dikatakan data tadi ada 30% pasien-pasien stroke yang mengalami kecacatan. Ya, diusahakan jangan sampai tambah tinggi daripada itu. Syukur tidak 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 permanen, hanya reversible, ya. Terus slide yang terakhir adalah mencegah jangan sampai terjadi serangan ulang, ya. Jadi fungsi utama daripada pencegahan stroke, ya adalah jangan sampai orang ini terjadi serangan ulang. Jadi serangan ulang itu akan bisa terjadi pada pasien-pasien dengan stroke, ya. Ya, sampai sini ada yang tanya sebelum saya lanjutkan? Ada yang tanya? Ada yang tanya, Dik? Belum, dokter. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara? Suara jelas, Dik? Mohon izin menjawab, dokter. Terdengar tapi sedikit putus-putus, dokter. Assalamualaikum. Terdengar, dokter. Terdengar ya? Nggak putus-putus ya? Tidak, dokter. Oke, ya. Kita lanjutin ya, kita lanjutkan. Ini saya sudah di rumah ya, tadi tadi di mobil tadi ya. Ya. Terus slide sekarang. Nah, jadi ini adalah intervensi ya, satu-satu aja deh. Ya. Nah, yang pertama pengobatannya kalau ini tersumbat adalah kasih antitrombus ya. Jadi kamu lihat trombus itu ya di pembuluh darahnya ada sumbatan. Ya, ini dikasih obat antitrombus dengan harapan pembuluh darahnya bisa lempas lancar lagi. Ya, terus slide. Ya, terus ya dia bisa pakai RTBA, rapid reperfusion. Bisa juga kalau yang cepat ya, kalau yang lambat bisa pakai asetosal, tiklopidin, clopidogrel. Ya. Yang kedua adalah memperbaiki penumbra.
Di penumbra itu adalah daerah yang apabila tidak segera dilakukan penanganan, daerah itu akan menjadi rusak yang permanen. Ya. Tapi kalau dikasih penanganan yang cepat, maka daerah itu selamat. Ini adalah penumbra. Ya. Dengan apa penumbra itu? Slide. Ya, dengan neuroprotektif ya, pakai sitikolin, faktor, piracetam, antioksidan ya. Yang sekarang kita pakai adalah biasanya obat golongan sitikolin, piracetam, antioksidan, dan ada beberapa obat-obat baru ya. Nanti neuroaid dan sebagainya. Jadi, itu untuk memperbaiki penumbra ya. Terus slide ya, sistem kolateral ya, sistem kolateral. Jadi kalau jalan misalkan ya, jalan dari kampus 2 ya melalui Sumbersari terus MT Haryono sampai ke kampus 3 itu macet misalkan ya, kamu lewat kemana itu belok ke kiri itu ya itu hemorologi sistem kolateral. Jadi kalau ini macet dari pembuluh darah yang kecil-kecil itu diaktifkan ya. Terus slide ya itu pakai pentoxifilin, tapi sekarang obat ini jarang dipakai ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor hemodinamik ya, hemodinamik mengatur tekanan darah ya. Jadi kalau hemodinamik adalah cerebral blood flow ya, itu tergantung daripada central perfusion pressure dibagi dengan CPR ya. Oleh karena itu jika stroke akut ya, kita tidak boleh tergesa-gesa menurunkan tekanan darah. Kalau kita duga itu stroke iskemik atau stroke infark ya. Karena apa? Karena pada stroke infark ya CVR-nya turun. CVR itu central vascular resistance turun. Kalau ini meningkat ya dengan menyempit ya, maka tekanan resistensinya adalah meningkat. Kalau ini meningkat ya, maka cerebral blood flow-nya cenderung turun kalau tensinya diturunkan ya, karena kalau tensinya diturunkan ya. Jadi tensi harus tetap tinggi ya, dikasih anti edem ya, dan autoregulasinya terganggu. Oleh karena itu untuk stroke-stroke iskemik ya dicatat ya, untuk stroke-stroke iskemik atau stroke trombosis kita boleh menurunkan tensi apabila tensi lebih dari 220 per 120 ya, dicatat ya. Jadi misalkan ada pasien datang, tidak ada sakit kepala, tidak ada muntah, lumpuh separuh, sadar, itu arahnya kan ke trombosis. Nah, terapi yang dianjurkan adalah jangan diturunkan kalau tensi tidak lebih dari 220 per 120. Jadi misalkan tensinya 190, ya, ya tetap kita jangan diturunkan, diobservasi dulu. Ya, karena kalau diturunkan, khawatirnya cerebral blood flow-nya akan turun. Tapi kebalikannya, ya, kebalikannya pada pasien-pasien dengan stroke perdarahan yang ditandai dengan kesadaran menurun, muntah, sakit kepala, tidak sadar, ya, seperti yang saya terangkan tadi, maka di atas 180 sudah harus diturunkan, ya. Dan penurunannya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi nggak boleh cepat-cepat, ya. Jadi itu prinsip pengobatannya, ya. Terus slide. Nah, terus sekarang ada intervensi, ya, terapi, ya, tromboenterektomi. Tapi trombusnya diambil. Ya. Sekarang lebih dikembangkan ke sini. Ya. Bisa juga carotid stent angioplasti, ya, dilebarkan, ya, dilebarkan. Ya. Terus, nah, sekarang apa faktor risiko? Ya. Jadi faktor risiko ini penting kalau kita mau mengadakan pencegahan. Faktor risiko ada yang non-modifiable, ada yang modifiable atau modifikasi. Kalau yang non-modifiable, umur, ya, jenis kelamin, suku bangsa, bawaan, ini tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau yang modification itu bisa diperbaiki. Contohnya hipertensi, dikasih antihipertensi, penyakit jantung, kasih anti-platelet, ya, anti-platelet, anti koagulan, anti aritmia, ya.
Antifibrilasi, kasih antikoagulan, ya, diabetes, kasih kontrol glukosa, hiperkolesterol, kasih obat-obat penurun kolesterol, simvastatin, torvastatin, misalkan ya, pakai diet, ya. Kalau simptom karotid stenosis, pakai antiplatelet atau terapi endarterektomi, ya. Merokok harus berhenti, merokok harus berhenti, alkohol harus berhenti, ya. Aktivitas fisik, ya latihan fisik sedang rutin, TIA, stroke, kasih anti platelet, antikoagulan. Anti platelet itu kayak asetosal gitu ya, asetosal. Ya, 80 mili atau antikoagulan warfarin misalkan ya. Kalau ada atrial fibrilasi, ya. Terus slide. Nah, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi umur. Ya, ternyata umur ini insiden stroke meningkat dengan peningkatan usia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, metabolic syndrome, usia makin tinggi, risiko makin tinggi. Ya, kebanyakan stroke itu di atas usia 65 tahun. Ya, ini contohnya di Taiwan ini ya. Makin lama makin tinggi. Terus slide. Jenis kelamin. Ya, ternyata rasio laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, ya agak lebih tinggi sedikit, ya insidennya lebih besar pada laki-laki pada wanita, yaitu di Australia sudah 70%, di Swedia 60%, dan di Taiwan 16 lebih besar pada laki-laki daripada wanita. Ini data-data epidemiologi ya. Terus slide. Ya, suku bangsa ya pada kulit hitam mempunyai insiden stroke yang lebih besar daripada kulit putih ya. Terus slide. Umum ya, genetik ya. Jadi kalau kita mempunyai riwayat stroke ya, keluarga kita, bapak kita, ibu kita, kakak kita ya, punya hipertensi, punya DM ya, punya hiperdislipidemia ya, kelainan-kelainan lipid ya, atau pernah riwayat stroke, maka risiko ke anak turunnya itu menjadi besar. Jadi kalau kita sudah punya faktor risiko ini harus diperhatikan ya, diperhatikan untuk faktor yang bisa dimodifikasi. Terus slide. Nah, faktor risiko yang dapat dimodifikasi apa? Hipertensi, diabetes ini bisa dikendalikan ya dengan berobat ya. Penyakit jantung, atrial fibrilasi, hiperkolesterol, merokok, alkohol ini bisa dikendalikan, bisa dihentikan ya. Jadi kalau kita sudah punya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, maka faktor risiko yang dimodifikasi itu ditekan seminimal mungkin. Ya, semakin banyak faktor risiko, semakin banyak kemungkinan kita terserang stroke. Gitu, ya. Terus slide. Nah, hipertensi. Ya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang konsisten. Ya. Seringkali asimptomatik ya, tanpa gejala. Jadi jangan menganggap kalau kita tekanan darah tinggi selalu sakit kepala ya. Jadi berdasarkan penyebabnya, hipertensi itu ada primer dan sekunder. Sekunder itu penyebabnya jelas. Kalau tidak jelas namanya primer. Dan 90% itu yang primer. Ya. Terus slide. Nah, hipertensi terjadi tanpa gejala. Ya. Jadi hipertensi juga dikenal sebagai silent killer karena seringkali muncul tanpa gejala. 90% pasien muncul tanpa gejala. Jadi nggak usah, jangan ditandai kalau sakit kepala saya, tensi saya tinggi. Nah, itu enggak. Ternyata 90% itu tidak ada gejalanya. Tuh. Oleh karena itu sering-sering kali kita harus mengukur tensi kita, tekanan darah. Terus, slide. Tekanan darah tinggi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol agar pasien dapat hidup lebih sehat. Ya, jadi nggak bisa disembuhkan. Oleh karena itu penanganan hipertensi itu seumur hidup. Ya, bagaimana penanganannya? Yang pertama diet. Ya, kalau diet olahraga. Kalau diet olahraga nggak memenuhi, nggak bisa turun, baru dengan obat. Dan itu bisa dilakukan seumur hidup. Ya, terus slide. Nah, konsekuensinya kalau tekanan darah tidak terkontrol, semua sistem organ akan bisa terkena. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung atau ke pembuluh darah, bisa ke otak. Kalau ke otak ya stroke. Yang semuanya akan bisa memicu kematian. Ya, jadi ini bahayanya hipertensi. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Terus,
Nah, hipertensi terjadi pada penyakit jantung ya. Semuanya risiko baik perempuan maupun laki-laki ya, risikonya tinggi ya. Baik coronary disease, stroke, peripheral disease, cardiac failure semuanya meningkat ya. Terus hipertensi dan risiko stroke ya. Jadi dari Fleming study ya, risiko stroke pada orang dengan hipertensi definite, tensi lebih dari 160/95 adalah 3,1 pada laki-laki dan 2,9. Jadi kalau kita tensinya sudah lebih dari 160 itu risikonya sudah 3 kali pada laki-laki maupun perempuan. Ya, pada hipertensi borderline risiko stroke 1,5. Borderline itu 140. Jadi kalau kamu punya tensi 6 ini tensinya 140 lebih, ya risikonya tinggi. Apalagi punya bakat. Ya, jadi harus dikontrol. Ya, terus slide. Ini British Regional Study juga ya. Jadi laki-laki dengan tekanan darah sistolik antara 160 sampai 180 punya risiko 4 kali. Ya, risiko dari ada laki-laki dengan tekanan darah sistolik kurang dari 160. Ya, jadi kalau sudah 160 ke atas hati-hati. Ya, terus slide. Nah, penyakit jantung dan risiko stroke. Ya, penyakit jantung itu bisa meningkatkan risiko stroke, terutama stroke yang iskemik, yang sumbatan. Apa itu? AF, ya, atrial fibrilasi yang seringkali menyebabkan stroke emboli. Penyakit jantung juga risiko ke emboli, ya, infak miokard, penyakit jantung koroner, gagal jantung, ya, adanya LVH pada EKG dan prolap katup mitral, ya, itu berisiko untuk terjadinya stroke, terutama yang ischemic, apakah trombosis atau emboli, ya. Terus slide. Nah, ini pengobatan ya pada penyakit jantung. Kalau dikasih obat pencegah antiplatelet terbukti efektif. Jadi bisa menurunkan impak jantung non fatal yang penelitian pencegahan primary preventive study. Jadi warfarin juga bermanfaat ya, warfarin terutama untuk yang stroke emboli ya, yang ada atrial fibrilasi. Jadi kalau warfarin ini antikoagulan ya, koagulan. Kalau antiplatelet itu ada acetosal ya, clopidogrel yang sering kita pakai ya. Terus slide. Nah, DM ya. DM itu risiko ya meninggal stroke kurang lebih 1,3 kali tergantung tipe dan berat penyakit. Jadi kalau DM juga harus cepat-cepat diterapi, dikontrol sehingga tidak terjadi komplikasi. Ya. Terus slide. Nah, lipid ya, kadar lemak darah ya juga harus dikontrol. Pada secondary prevention trial menunjukkan penurunan risiko stroke sebanyak 30% pada sebanyak 20%. Ya, jadi menurun ya ketika kita mengontrol lemak terutama LDL dan meningkatkan HDL, maka risikonya akan menurun sampai 20-30%. Ya, jadi pemberian dengan statin ya, golongan statin. Jadi kalau kita mencegah stroke, kita pakai atorvastatin bisa, rosuvastatin bisa, atau simvastatin ya, yang paling murah ya. Jadi setiap hari minum 20 miligram atau 10 miligram ya malam ya. Terus slide. Nah, berhenti merokok ya, berhenti merokok ya. Karena nikotin dalam rokok itu dapat meningkatkan tekanan darah sebanyak 10 miligram atau lebih selama 1 jam setelah Anda merokok. Jadi merokok itu meningkatkan tekanan darah. Ya, terus slide. Nah, ini ya. Jadi nikotin yang ada pada rokok itu bisa menyebabkan ketergantungan ya. Jadi menyebabkan adiksi. Kalau sudah terjadi adiksi, kita sulit untuk bisa menghentikan rokok ini. Oleh karena itu jangan dekat-dekat ya. Jadi kalau sudah tidak merokok, jangan coba-coba merokok. Kalau merokok nambah banyak pasti tambah menyebabkan karena menunjukkan adiksi, karena ketergantungan ya. Slide. Nah ini resikonya ya. Ternyata merokok ya, sebanding dengan hipertensi stadium 1 ya, dengan tekanan darah 140/90 ditambah LDL kolesterol yang lebih dari 160. Jadi kalau kamu merokok itu risikonya kamu punya hipertensi dan dislipidemia. Ya.
Jadi kalau kamu sudah hipertensi, sudah diselipit tambah merokok, berarti 2 kali lipat risikonya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya. Terus slide. Nah ini ya, merokok merupakan faktor risiko yang penting. Ya. Tidak merokok resikonya 40%. Misalkan pasien banyak merokok ya, dengan sama ya. Ternyata merokok itu resikonya 5 kali, meningkatkan 5 kali dari 4% menjadi 20%. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ya, untuk merokok ini sangat risiko untuk terjadi serangan stroke. Ya. Terus slide. Ini perbandingan kondisi paru-paru ya. Kalau yang sebelah kiri itu yang paru pasien umur 42 tahun merokok 20 batang per hari. Ya, didol nang pasar nggak payu ini ya dia. Nggak laku ya. Tapi kalau yang paru yang ini yang satunya pasien ya 82 tahun dia tidak merokok, paru-parunya masih bagus ya, masih layak dijual ini. Kalau siapa yang mau sering senang paru ya. Nah, ini masih bagus ya. Terus lihat. Nah, ini ya rata-rata merokok meninggal 10 tahun lebih muda. Ya, dari data penelitian ya. Jadi kalau umur panjang ya kurangi rokok ya. Terus lihat. Ini ya, berhenti merokok pada usia berapapun meningkatkan usia harapan hidup. Ya. Jadi kepingin umur panjang, berhenti merokok. Ya, jangan dekat-dekat rokok. Terus, kan? Tapi meskipun demikian, faktanya 75% perokok itu ingin berhenti merokok, tapi sulit untuk bisa melepaskan karena faktor adiksi. Ya. Terus, kan? Nah ini rokok ya, dari beberapa penelitian pada Honolulu Health Study dan Health Study, prediktor independen dari stroke ischemic dengan resiko 2,5 pada laki-laki dan 3,1 pada perempuan. Ya, jadi pada prospektif power study, ya penghentian merokok itu dapat menurunkan resiko stroke. Sebaiknya diturunkan. Ya. Ini yang di kota nih ya, perokok berat lebih dari 10 batang per hari, risikonya 2 kali lipat daripada perokok ringan yang kurang dari 10 batang. Apalagi kalau kamu tidak merokok, jadi risikonya lebih ringan lagi. Ya. Jadi prinsipnya jangan menambah faktor risiko. Ya. Jangan menambah faktor risiko. Semakin banyak faktor risiko, semakin besar kemungkinan kita terserang stroke. Ya. Terus alkohol ya, kalau alkohol di Indonesia mungkin nggak terlalu ya, jadi lebih baik dihindari ya, dihindari, jangan dekat-dekat alkohol. Itu juga meskipun bukti yang autentik masih belum valid ya, jadi alkohol dihindari. Terus aktivitas fisik ya, dari hubungan fisik dengan stroke, dari penelitian Framingham membuktikan manfaat kombinasi aktivitas fisik waktu luang dan waktu kerja pada laki-laki. Jadi efek protektif dari aktivitas fisik melalui perannya dalam mengontrol macam-macam faktor risiko. Jadi aktivitas fisik ini untuk bisa mengontrol hipertensi, obesitas, diabetes, ya. Kalau risiko itu turun, maka risiko stroke juga akan turun. Maksudnya seperti itu. Ya. Bisa juga melalui mekanisme bio seperti meningkatkan HDL dan menurunkan homocysteine dalam darah. Jadi olahraga itu bisa meningkatkan HDL. HDL itu merupakan lemak yang baik, ya, lemak yang baik. Ya, kalau LDL lemak yang buruk, ya, lemak yang buruk. Jadi HDL itu yang membawa LDL balik ke hati, ke liver, ya, sehingga dalam pembuluh darah, ya, dalam makrofag tidak banyak penumpukan kolesterol sehingga tidak terjadi terbentuk foam cell. Ya, kalau foam cell-nya nggak banyak terbentuk, maka plaknya juga tidak banyak terbentuk. Terus slide. Nah, faktor diet dan risiko penting ya. Jadi intake lemak harian yang tinggi, obesitas itu meningkatkan faktor risiko independen. Ya. Intake natrium yang tinggi itu juga risiko hipertensi. Jadi peningkatan kadar rumusin akan menyebabkan penyakit pembuluh darah termasuk stroke. Jadi rendah lemak, rendah garam, ya, minyak, ya, itu harus diperhatikan. Ya. Terus
Nah, penelitian Framingham ya, kekurangan asam folat dan vitamin B6 dan 12 itu akan berpengaruh terhadap kadar homosistein. Kadar homosistein bisa meningkat. Sebaliknya peningkatan diet dengan suplemen B6 akan bisa menurunkan risiko stroke. Ya, jadi kalau B6-nya cukup, risikonya. Jadi diet banyak buah-buahan dan sayur dapat menurunkan risiko stroke melalui mekanisme antioksidan, ya, vitamin C, vitamin E, beta karoten, termasuk flavonoid, dapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran akan menghambat pertumbuhan aterosklerotik plaque. Ya, buah-buahan, ya, jadi banyak konsumsi buah-buahan. Ya, dari disertasi saya ya, buah-buahan, ya, semangka yang merah, ya, yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, likopen, ya, itu berpotensi sekali untuk mencegah aterosklerosis. Ya. Terus slide. Nah, sekarang bagaimana mencegahnya? Apa yang harus dilakukan kalau stroke seperti itu? Terus yang pertama adalah identifikasi faktor risiko. Jadi kamu sudah tahu faktor risikonya kan? Makanya lakukan general check up ya, dilihat faktor risiko DM, hiperlipid, uric acid, polistemia vera, faal pembekuan, pembukaan darah dan lain-lain. Di EKG ada gambaran iskemia, ada gangguan irama, ada atrial fibrilasi, ada hipertrofi ventrikel kiri apa enggak. Kemudian fototorak, ada kardiomegali, ada kalsifikasi, penyakit paru, eko ya, trombus pada katup yang dinding jantung, endoskopi ya, atau brain check up ya dengan CT scan, ya, Doppler dan sebagainya. Jadi ini general check up untuk melihat faktor risikonya sehingga nanti dikendalikan. Terus slide. Nah, ini adalah diagram hubungan antara stadium dan progresivitas stroke dengan tindakan pencegahan. Ya. Kalau umur kamu ya kurang dari 30 tahun ya itu primary prevention ya. Masih penyakitnya belum ada. Tapi kalau sudah 50 tahun slide. Nah, ini masih belum ada form selnya ya. Nah, nanti kalau sudah 40 tahun, 50 tahun mulai ada ateroma ya. Sehingga kalau makin tua 65 tahun akan terjadi compensated rupture ya. Jadi ini ya, primary prevention, secondary prevention dengan mengendalikan faktor resiko dan deteksi treatment ya. Terus tertiary setelah sakit ya. Jadi ini pencegahannya. Terus slide. Nah, target pengaturan tekanan darah ini diingat-ingat ya. Keluar dari ujian ya. Kalau tanpa komorbid ya, itu tekanannya 140/90 ya, maksimal 140. Tapi kalau ada komorbid, misalkan ada gagal jantung ya, ada gagal ginjal ya, itu kurang dari 130/85. Ada DM itu kurang dari 120/80 ya. Jadi ada targetnya ya, targetnya berapa kita turunkan. Terus slide. Nah, kalau lipid ya, primary goal ya, LDL-nya harus di bawah 100 ya. Kalau secondary goal HDL-nya lebih dari 40 ya, TG-nya lebih kurang dari 150 ya. Ini standar ya, goal standarnya. Terus slide. Nah, untuk berat badan ya BMI-nya kurang dari 25, lingkar perutnya kurang dari 80 untuk wanita Asia, laki-laki kurang dari 90 ya. Jadi diukur lingkar perutnya ya, ukur lingkar perutnya. Terus diabetes goalnya adalah HbA1c kurang dari 7. Jadi HbA1c itu pemeriksaan untuk bisa memprediksi gula darah kita itu normal 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang saya tes HbA saya, HbA1c saya kurang dari 7 misalkan 6 gitu, bisa kita yakini bahwa 3 bulan terakhir ini gula darah normal, gula darah saya normal. Jadi bisa memprediksi 3 bulan gula darah yang lalu, bukan ke depan ya, yang lalu. Ya. Jadi ini bagus untuk melihat, oh ternyata HbA1c saya bagus. Berarti proteksi saya untuk gula sudah berhasil. Maksudnya seperti itu. Ya. Terus slide. Nah, perubahan pola hidup
ya, diet mengurangi makan makanan berlemak, perbanyak makan makanan dengan serat tinggi, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Ya. Kalau saya sarankan untuk anti-arteriosklerotik itu yang terbaik itu buah-buah yang berwarna merah karena mengandung kadar likopen yang tinggi. Kadar likopen inilah yang banyak berfungsi untuk anti-inflamasi dan anti-sklerosis, anti-arteriosklerosis ya. Tomat, ya, semangka, ya, jambu merah dan seterusnya ya. Terus olahraga teratur, ya, olahraga teratur. Kemudian perhatikan berat badan dan lingkar perut, ya, lingkar perut, ya, diukur, ya. Terus berhenti merokok, jangan mau menjadi perokok pasif. Jadi bukan hanya berhenti, tapi jangan juga jadi perokok pasif. Jadi kalau temennya merokok, ya jangan dekat-dekat, itu sama aja kamu merokok. Ya. Terus batasi konsumsi alkohol dan kendalikan stres, ya, jangan mudah stres, ya. Terus slide. Nah, saya kira ini yang terakhir, ya. Yang terakhir dari stroke itu penyebab kematian dan kecacatan, ya, dari sangat-sangat berbahaya, ya. Paling nggak enak kalau nggak mati ya cacat, ya lebih baik nggak stroke ya. Bila mendapat penderita stroke segera bawa ke rumah sakit yang memadai, ya, makin cepat makin baik, ya. Kalau sudah terlambat akan terjadi iskemik, ya, terjadi nekrosis sehingga terjadi kerusakan sel-sel otak yang permanen sehingga menimbulkan sequelae yang lebih berat atau disabilitas ya. Cek kesehatan untuk mencari faktor resiko ya. Jadi kamu kan sudah tahu tadi ya, faktor resiko yang dapat diperbaiki maupun yang tidak dapat. Yang dapat diperbaiki misalkan tensi, DM, ya, lemak bisa diperbaiki. Yang nggak bisa diperbaiki adalah apa tadi? Umur, jenis kelamin, ya dan seterusnya. Terus, nah, perubahan pola hidup, kurangi berat badan, olahraga teratur, berhenti merokok, menurunkan risiko penyakit stroke. Terus kontrol ke dokter secara teratur, baik untuk monitor kondisi kesehatan dan tekanan terutama bagi pasien dan mengonsumsi obat anti hipertensi, cek dan kendalikan kadar kolesterol. Ya, terus nah, saya kira itu ya untuk pencegahan stroke ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Untuk kuliah apa namanya pengantar skill ya. Kalau kamu setuju, mungkin besok malam jam oh saya kuliah ya. Bisa ya besok malam. Besok sore bisa deh kamu deh. Atau janjian ya nanti ya, nanti janjian lagi ya. Ada pertanyaan? Skillnya mulai kapan skillnya deh? Ini sudah mulai dokter, tapi untuk neuro belum pengantar gitu. Skillnya sudah mulai. Sudah dokter, untuk mata sudah mulai dokter. Neuro, belum kan neuro kan? Belum dokter, menunggu dari dokter Bahrudin pengantar terlebih dahulu. Oke ya. Kapan kamu bisa untuk pengantar? Sekarang waktunya nggak cukup karena saya harus praktek jam 4. Ya, nanti janjian aja ya. Kalau besok sore misalkan jam 2 atau jam 3 kamu bisa, mungkin kita bisa mengantar ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.